cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali, saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Tidak, saya tidak akan memberikan alamat tempat anak saya berada sembarangan, karena itu akan mengancam keselamatan anak saya. Terancam oleh siapa? Terancam olehku. Kok kamu ada di sini? Ya, aku masih hidup. Maksud Mbak seneng banget lihat kamu sudah sehat lagi. Dan oh iya, Mbak turut berduka cita atas kepergian istri kamu. Terima kasih ucapannya, Mbak. Kalau gitu sekarang Debroto bisa bantu Mbak kan? Tolong Mbak Dek, bebaskan Mbak dari sini, keluarkan Mbak dari sini. Mbak nggak tahu kenapa mereka semua menangkap Mbak. Mbak udah nggak tahan di sini, Dek. Tolong ya, Dek ya. Tidak, Mbak. Saya tidak akan mengeluarkan Mbak dari sini. Karena Mbak masih harus menjalani penyidikan tentang pembunuhan itu. Pembunuhan apa sih? Memangnya muka Mbakmu ini muka pembunuh? Aku hanya perlu melihat Dina hidup, Mbak. Supaya aku bisa menghapus kecurigaan kalau minuman yang Mbak berikan waktu itu diracuni. Karena minuman yang Dina minum adalah minuman yang seharusnya untuk Della. Bu Rina, Bu Ella, bawa kembali masukkan ke sel. Saya sekalian mau pamit, Ustaz. Saya sudah memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua saya lagi. Alhamdulillah. Sejak kapan, Mas Umar? Sebenarnya sudah sejak tadi malam. Bagus itu. Bagus sekali. Oh ya, Ustaz. Berhubung saya sudah tidak tinggal di sini lagi, amanah sebagai pembina pesantren saya kembalikan pada Ustaz. Dan insya Allah saya masih akan tetap terlibat dalam pengurusan. Tapi mungkin porsinya lebih sedikit. Tapi kalau bantu mengajar masih bisa kan, Mas? Insya Allah masih bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau begitu amanah untuk menjadi pembina pesantren saya serahkan kepada Roman. Siap ya? Insya Allah saya siap, Ustaz. Ustaz, saya sebenarnya ada rencana bisnis dengan Ustaz yang lebih komprehensif. Ini proposalnya sedang saya siapkan.
Wah, bagus sekali Mas Sobar. Jadi penasaran ini. Kalau sudah selesai, nanti proposalnya bisa dikasih ke saya biar saya pelajari ya. Ya, Ustaz. Sama. Saya tuh betul-betul baru tahu kalau ternyata Bang Sobar itu anak konglomerat. Tapi kok dia kok mau ya menyamar jadi pemulung? Kalau saya tahu dari dulu dia itu anak konglomerat. Udah dari dulu saya tobat. Biar saya bisa kerja di kantor babenya. Ya begitulah Ing, namanya Sobar. Dia mah orangnya sederhana, tidak cinta dunia, juhud pula. Makanya tidak bergantung sama harta kekayaannya orang tua. Udahlah, gak usah digede-gedein. Sekaya apa sih orang tua si Sobar itu? Pasti nggak lebih kaya dari saya lah. Harta sampean itu kalau dibandingkan dengan orang tuanya Sobar itu cuma semprit. Emangnya sekaya apa sih orang tuanya si Sobar itu? Apa kamu tahu kalau EDTV teh kepunyaan Pak Iswara? Pak Iswara teh orang tuanya Sobar. Pak Iswara itu punya perusahaan banyak. Makanya kalau dibandingkan dengan kamu, apa kekayaan kamu hasil peninggalan dari bosmu yang kabur ke Singapura itu? Contoh tuh Sobar, orangnya kaya, tapi nggak sombong. Ya kalian contoh dia juga dong. Nggak usah belagu sama saya. Ya, nggak tahu dia. Kata Ustadz Samsul, menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu sedekah. Be, Be makan Be. Enggak. Jangan ngambek gitu dong. Enggak. Lu tega-teganya sama orang tua lu mikirin diri lu sendiri aja. Orang tua lu nggak pikirin punya bini apa enggak. Gua kan udah lama gak punya bini. Rumah beli. Apaan? Percuma lu punya rumah kalau bini nggak ada. Saya mau ngurusin, gua tanya. Mau nyapu lu, mau nyuci, mau apa? Gua sih ogah. Ya, Be. Bukannya Toy nggak setuju kalau Babe nikah lagi, Be. Cuman rumah itu juga penting, Be. Walaupun kecil, sederhana. Tapi buat nikah, Babe udah punya sesuatu buat nikah nanti. Kalau misalkan Babe nggak kerja nih, rumah juga nggak punya, Be. Siapa yang mau nikah sama Babe? Bener lu ngomong begitu ya, lu ngomong dari tadi lu ngomong. Ya. Aduh. Lu anak Babe bener yang paling ganteng lu. Mirip Babe bener. Ya udah, gua ada. Lu mana lu? Lu mana kasih? Udah buat Babe aja. Udah. Ayo. Tuh ngasih makan tuh, ikan jangan. Ya. Kasih dong. Minum aja dah. Ustadz, kelihatannya Pak Jepri suka dengan Resna. Beberapa kali saya melihat mereka dekat-dekatan dan saling senyum. Saya ingin minta ketegasan dari Pak Jeffrey. Apa betul dia mau atau tidak? Kalau dia betul mau, ya segera menikah. Tapi kalau tidak, ya harus jaga jarak. Kenapa Pak Dodi nggak tanya langsung pada Pak Jeffrey? Maunya sih begitu, Ustaz. Tapi rasanya nggak enak kalau saya bicara langsung dengan Pak Jeffrey. Sebab saya ini bawahannya, Pak. Saya minta bantuan Ustaz. Sebab hanya Ustaz orang yang paling didengar beliau. Baik Pak, insya Allah saya coba menanyakan pada Pak Jeffrey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Pak. Bagaimana keputusan Emma? Emma memutuskan kalau Pak Broto yang menang dengan kasus ini. Kita kalah. Bagaimana mungkin kita kalah? MA memutuskan kalau emang surat wasiat itu palsu dan Pak Gatot dituduh dengan surat-surat itu. Gimana perkembangannya? Kita kalah dalam persidangan. Kalah? Gimana kejadian bisa sampai kalah? Saya juga nggak tahu. Tapi pengacara itu, dia tahu kalau itu surat wasiat palsu. Dan dia membeberkan kepada semua polisi. Kan Tante udah bilang, segera singkirkan pengacara itu. Tapi kamu selalu aja menundanya. Sekarang kalau kejadian udah kayak gini, gimana? Kalau
kalian semua pada pergi terus masih tante di sini gimana? Cuman satu-satu hal yang harus tante lakuin. Jangan bilang apa-apa. Gak tahu apapun yang terjadi. Semua aman. Sekali lagi saya bilang, jangan bilang apa-apa. Terus om kamu gimana? Dia sudah berangkat ke Singapura dan semuanya aman. Pokoknya semuanya pelan-pelan aja. Pasti akan beres. Saya pamit. Silakan, Mbak. Mbak, dari tadi sebenarnya Mbak mau beli apa sih? Mbak lagi nyari susu untuk ibu hamil, Nat. Gimana ya? Oh, kayaknya ini makanan bayi deh, Mbak. Iya ya. Mana ya? Ismail. Apa kabar? Pak Robin, tolong jangan ganggu Mbak Zizi. Saya cuma menyapa aja kok. Gak ada maksud jahat. Pak, saya ngomong baik-baik sama Bapak. Sebaiknya Bapak pergi dari sini sekarang juga. Saya cuma bicara sama dia. Udah lama gak ketemu. Salah, Pak. Saya tidak ada waktu untuk bicara dengan Anda, Pak Robin. Silakan Anda pergi. Saya cuma mau menanyakan kabar anak yang ada di kandungan kamu. Saya bilang pergi, Pak. Pergi. Bapak dengar sendiri kan apa yang Mbak Zizi bilang ke Bapak? Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya bicara sama dia. Baik kalau gitu. Ada apa ini? Mas, tolong tangkap orang ini dan suruh dia pergi dari sini. Dia sangat mengganggu. Lepasin saya bukan copet. Saya cuma menanyakan anak yang di kandungan wanita itu. Udah, jangan main hakim sendiri. Pak Robin denger ya, Pak. Saya nggak segan-segan untuk mukul Bapak kalau Bapak berani macam-macam sama Mbak Zizi. Ada apa ini? Bu, itu bukan Ustazah Zizi ya. Ada apa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Ini cuma masalah keluarga saja. Saya cuma menanyakan anak yang ada di kandungan wanita tersebut. Gak ada masalah, Pak. Dia itu kan Ustazah Zizi, istrinya Ustaz Samsul. Heh, jangan sembarangan ngomong ya. Bayi dikandung itu bukan anak kamu. Kalau kamu gitu, kami hajar kamu ya. Iya, tapi demi Allah, anak yang ada di kandungan wanita itu adalah anak saya, bukannya anak Ustadz Samsul. Percaya sama saya. Pak Robin, tolong Bapak jangan lancang ya, Pak. Bapak jangan memfitnah dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Saya nggak fitnah, saya bicara kebenarannya. Saya nggak fitnah. Ada apa ini? Kurang ajar. Berani kamu nempelin saya. Emang kenapa ya? Kenapa? Ente udah kurang ajar. Ente mengganggu dan memfitnah orang sembarangan ya. Kalau ente mengganggu lagi, ente berhadapan dengan aneh. Hah? Ya udah sekarang ayo tambah. Tambah yuk. Sampai mati. Sampai saya mati. Saya cuma mau bilang di sini kebenarannya. Anak itu adalah anak saya, bukannya anak Ustaz Samsul. Diam kau! Sembarangan saja memfitnah. Dasar tukang fitnah. Jangan-jangan benar Ustazah Zizi punya anak dari laki-laki itu, Bu. Berhenti. Ada apa ini ribut-ribut? Bapak ini telah mengganggu Ustazah. Saya tidak ganggu, saya cuma menanyakan anak yang ada di kandungan Ustazah Zizi. Udah. Tutup mulut kamu, Robin. Jangan pernah ajar kamu ya. Dasar tukang fitnah, penjahat kamu. Kurang ajar kamu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau emang nggak percaya sama saya, kalau anak yang di kandungan itu anak saya, ya udah silakan. Tanya dokter Andi di klinik para husada. Tanya aja. Itu adalah anak saya, bukannya anak Ustadz Samsul. Kurang ajar kamu. Bapak jangan membuat keributan di sini. Atau Bapak saya laporkan ke polisi. Saya bukan buat keributan, tapi Bapak ini. Bapak yang dari tadi memukul, sedangkan Bapak ini tidak membalas. Sudah. Kita pergi dari sini, Pak Yahya. Ayo, Mbak. Satu langkah lagi kemenangan aku. Orang-orang akan menyebarkan berita itu dengan cepat. Seperti api membakar kayu bakar di musim kemarau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Si? Nat. Kenapa sih? Begini, Mas. Tadi waktu di supermarket, aku dan Mbak Zizi bertemu dengan Pak Robin. Astagfirullah. Mas. Kamu kenapa nangis? Ada apa sih? Nadia bilang kamu ketemu sama Robin. Kamu diapakan sama Robin? Zee, kamu bilang sama Mas dong. Astagfirullah. Nadia, apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa ini? Tadi
Tadi aku dan Mbak Zizi bertemu dengan Pak Robin di supermarket, Mas. Apa yang terjadi setelah itu? Dia berteriak-teriak di tengah-tengah supermarket. Dia bilang di depan semua orang bahwa anak dikandung Mbak Zizi adalah anak kandungnya, Mas. Dia bahkan berani bersumpah. Dia bilang bahwa dia mengatakan hal yang sebenarnya. Astagfirullah. Apa ada yang mendengar? Iya, semua orang di situ mendengar, Mas. Bahkan banyak orang-orang yang mengerumuni kita. Makanya Mbak Zizi menjadi malu dan nangis seperti sekarang. Lalu bagaimana reaksi orang-orang itu? Ada beberapa yang membela Mbak Zizi. Tapi ada beberapa juga yang sepertinya termakan dengan omongan Pak Robin. Enggak ada yang berusaha menghentikan Robin? Ada, Mas. Pak Yahya. Pak Yahya memukul Pak Robin, tapi dipisahkan oleh satpam. Mas mau kemana, Mas? Mas mau ke supermarket itu, Mas? Mas mau ngapain ke sana? Mas harus ketemu dengan Robin, Mas harus menghentikan dia. Mas, jangan, Mas. Itu nanti malah akan menambah beban pikiran Mbak Zizi. Tapi kita nggak bisa membiarkan orang jahat di depan mata kita berbuat seenaknya tanpa kita bisa menghentikan. Sudah, sekarang kamu jaga mbakmu baik-baik. Mas Samsul, aku mohon jangan Pak pergi, Yahya, Mas. antarkan saya, Pak. Tapi Ustadz... Udah, antarkan saya sekarang. Ya Allah, kenapa Mas Samsul malah pergi? Kenapa buka kamu? Kamu ketangkep? Ada sedikit masalah sama supir Samsul. Samsul lagi. Kenapa sih kamu masih berurusan sama dia? Ya biasalah, Om. Urusan apa lagi? Ya, cuman kasih sedikit kenang-kenangan sama dia aja sebelum pergi dari sini. Bersenang-senang sebelum kita meninggalkan tempat ini, Om. Sudahlah. Gak usah berurusan lagi sama dia. Sebelum urusan kita tambah runyam. Setelah ini, rencana kita apa? Saya sudah ketemu sama Tante Mira. Dan sebentar lagi juga. Oh iya, saya udah pesen tiket ke Singapura. Tinggal tunggu pihak imigrasi untuk konfirmasi semuanya selesai. Saya sudah gak tahan dengan kondisi seperti ini. Ya, tinggal dibayar aja semuanya. Beres, nggak ada masalah. Secepatnya saya akan keluar untuk mengambil uang di ATM. Tapi saya nggak bisa leluasa di luar. Saya kan masih buron. Sekarang gini aja, kasih ATM ke saya, sekalian sama nomor PIN-nya. Saya ngurus semuanya, Om, di sini. Nggak usah pikir apa-apa. Terima, beres. Gimana? Aku harus waspada sama Robin. Jangan sampai tertipu. Gimana, Om? Nggak usah. Biar Om aja yang pegang kartu ATM-nya. Sialan. Si Gatot tampangnya mulai waspada sama aku. Pak. Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Gini, Pak. Kami mencari orang yang tadi buat keributan, Pak. Di mana dia sekarang, Pak? Maaf, Pak. Sudah dilepas, Pak. Kenapa dilepas, Pak? Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia sudah lakukan. Maaf, Pak. Orang itu kan sudah dihajar. Kami pikir sudah cukup memberi dia pelajaran. Maaf, Bapak ini siapa? Saya suami dari perempuan yang dia hina itu. Harusnya Bapak serahkan dia ke polisi. Maaf, Pak. Kami tidak tahu, Pak. Pak, tolong lain kali, Pak. Masalah seperti ini harus diproses secara hukum, Pak. Baik, Pak. Ayo, Pak. Bagaimana keadaan Om? Keadaannya sekarang semakin sulit. Saya takutnya Om Gatot tertangkap. Dan kalau memang dia sudah tertangkap, susah untuk selamat dari jeratan hukum. Ya kalau gitu Om, kamu harus segera diberangkatkan ke Singapura. Tante pikir udah kamu urus berangkat. Dia nggak punya uang sama sekali. Nggak ada uang. Ya kamu, masalah uang kamu tinggal minta sama Om kamu. ATM dipegang sama Om kamu juga. Susah, keadaannya itu serba sulit. Kalau emang dia itu ambil di ATM, nggak bisa. Karena dia itu buron. Dan kalau dia ambil uang di ATM, nanti keberadaan dia itu terlacak sama polisi. Itu susah. Ya Tante ngerti kalau kondisinya seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi? Ya sekarang resiko apapun yang harus ditempuh. Sekarang saya punya usul. Gimana kalau Tante itu kasih ATM-nya ke aku? Kalau pakai ATM Tante, itu resiko tertangkap sama polisi itu sangat kecil. Ini pasti siasat Robin untuk mendapatkan uang. Dan kalau sudah dia mendapatkan uangnya,
dia akan pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Aku yakin dia pasti sudah mencoba juga untuk meminta ATM dan PIN dari Mas Gatot tapi tidak dikasih. Dan sekarang dia mencoba mengelabui aku. Gimana Tante? Semua saya lakuin ini buat Om Gatot, supaya dia selamat. Iya Bin, Tante ngerti maksud kamu, tapi ATM Tante juga dipegang sama Omo. Ya, Tante sengaja waktu itu titipin ke Omo semua supaya contohnya seperti kalau terjadi ya keadaan seperti sekarang, Tante ada di penjara, jadi uang itu aman. Robin, kamu pikir tantemu ini sebodoh itu? Gini aja, Tante sekarang kasih PIN ATM Tante ke kamu, nanti kamu minta ATM-nya ke Om, terus kamu langsung ambil uangnya dan urus dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk Om kamu supaya dia bisa berangkat ke Singapura. Ini berapa? 245 345. Ingat kan? Oke. Usahaku kali ini gagal. Sialan. Ya udah. Kalau gitu aku pergi sekarang ya. Nanti dikasih tahu perkembangannya. Sialan. Kamu pikir aku nggak tahu soal kamu bohong soal PIN ini? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Gak ada kartu yang bisa aku mainkan untuk mengelabui mereka lagi. Kecil kemungkinan Gatot bisa lolos ke luar negeri dan tanpa mereka. Aku juga gak mungkin bisa pergi. Aku harus mendapatkan uang itu. Alhamdulillah, Ustadz, beberapa hari ini saya selalu melakukan sholat istikharah. Rasanya hati saya semakin mantap. Alhamdulillah. Saya baru ingin ngasih tahu Ustadz, insya Allah dalam waktu beberapa hari ini saya ingin melamar Resna. Tapi Ustadz sudah menanyakan dulu seperti ini. Berhubung semua sudah jelas, apa mau dibicarakan sekarang kapan waktu akad dan walimahnya? Mungkin lebih baik lain kali ya Ustadz, karena pembicaraan ini sedikit akan memakan waktu lebih panjang dan kita nggak mau mengganggu waktunya Ustadz. Betul Ustadz. Sebaiknya hal ini kami bicarakan sendiri. Baik. Tapi kalau boleh saya sarankan, kalau bisa jangan terlalu lama, karena lebih cepat itu lebih baik. Ya Ustadz. Biar saya yang membicarakan hal ini dengan Pak Jepri secepatnya. Dan terima kasih banyak atas bantuan Ustadz untuk memperjelas urusan ini. Sama-sama Pak Dani. Om, gawat. Gawat, Om. Om dicekat. Waduh, celaka. Mati aku. Terus, kita harus berbuat apa? Ya, sekarang udah gak ada jalan lain. Kita harus memenuhi semua kebutuhan mereka dengan cara kekeluargaan. Kita bayar semua kebutuhan nasabah. Itu permintaan mereka, ya udah kita lakuin aja supaya nggak ada tuntutan dari mereka. Kamu bagaimana? Mana mungkin aku ke Singapura hanya bawa uang receh. Uang miliaran kan ada di rekening Om Gatot dan Mira. Aku harus cari tahu supaya uang itu pindah ke rekening aku. Setelah itu baru aku bisa lari ke Singapura kalau perlu. Aku pasti bisa. Lihat aja apa yang akan aku lakuin nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dekan manggil saya, Pak? Iya, silakan. Ini ngomong-ngomong ada apa ini, Pak? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan sama Anda berkaitan dengan beasiswa S2 ke luar negeri. Beasiswa kemana, Pak? Ke London. Karena Anda berprestasi dan Anda berdedikasi pada kampus kita ini.
sehingga kami memandang Anda pantas untuk mendapatkan beasiswa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, kami tunggu jawaban Anda. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, Arum, kamu udah dengar kabar gak sih? Kabar? Kabar apa? Kak Roman dapat beasiswa ke London dari kampus. Kak Roman dapat beasiswa ke London? Iya, hebat kan? Karena prestasi dan dedikasinya sama kampus ini yang begitu besar, Nat. Kok kamu malah gak seneng gitu sih, Nat? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kalau gitu aku pulang dulu ya, Rum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, begitulah ceritanya Bang Sobar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh Bang Toing. Amin. Saya juga berharap begitu, Bang. Tentang dananya bagaimana? Apa sudah ada? Ya, itu dia masalahnya. Dananya masih kurang, Bang. Insya Allah saya bantu. Berapa yang dibutuhkan? Harga rumahnya sendiri tuh 45 juta, Bang. Saya baru punya uang tuh baru 20 jutaan, Bang. Insya Allah saya akan bantu. Berarti kurang lebih 25 juta cukup ya? Bang Sobar mau minjemin saya 25 juta? Iya. Sebagian saya kasih, sebagiannya hutang. Yang hutang Bang Toing bisa cicil tiap bulannya tanpa bunga. Ya kalau Bang Toing berkenan untuk lebih ringannya, bisa saya potong dari gaji Bang Toing tiap bulan bagaimana? Wah, alhamdulillah. Saya sih setuju banget, Bang. Tapi potongannya berapa ya, Bang? Terserah Bang Toing. Semampunya Bang Toing saja. Yang penting Bang Toing masih pegang uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya untuk bayar utang. Alhamdulillah. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Kayaknya baru kali ini saya pinjam uang gampang bener urusannya. Nggak perlu pakai syarat apa-apa. Saya hanya berharap dicintai Allah. Ada hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, membeli, dan juga menagih haknya atau hutangnya. Amin. Mudah-mudahan Bang Sobar selalu dicintai oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Nanti kita bikin perjanjian tertulis, rangkap 2. Bang Toing 1, saya pegang 1. Terima kasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Wah, ada apa nih beli jas? Mau nikah sama siapa lagi? Oh, saya turut berduka ya kemarin gak jadi menikah sama Rosa. Sekarang mau nikah sama siapa lagi? Mau beli jas. Saran saya sebagai teman, sebaiknya Anda menyerahkan diri ke polisi. Karena saya tahu Anda terlibat dalam penipuan investasi. Saya tahu apa yang saya lakukan. Gak usah ceramain saya. Bagus kalau gitu. Saya belum jawab pertanyaan Anda ya. Sebaiknya Anda jangan cemburu dan Anda harus ikhlas dan berjiwa besar. Ada apa ya? Saya mau menikahi Resna. Dan saya rasa Resna lebih menarik daripada Rosa. Resna? Kamu gak bercanda kan? Saya nggak bercanda. Sejak kapan saya suka bercanda? Saya minta Anda jangan cemburu ya. Anda kan tahu status saya apa. Saya duda dan Resna janda. Pas kan? Resna bukannya janda. Dia masih istri sah saya. Saya nggak mau berdebat seperti anak kecil di sini. Permisi. Ini pasti ulah Samsul. Dan aku tahu sekarang. Kenapa dia mengelak waktu aku menuduhnya ingin menikahi Resna. Memang dia tidak bermaksud menikahi Resna. Tapi ternyata dia punya maksud lain. Pasti dia yang menjodohkan Jeffrey dengan Resna. Pantas dia mati-matian membela Resna. Kurang ajar. Subhanallah. Berarti kampusmu itu memang mengakui bahwa kamu ini mahasiswa terbaik, Roman. Alhamdulillah Ustadz. Tapi terus terang saya masih bingung Ustadz. Bingung kenapa? Saya masih bingung apakah harus saya terima atau saya tolak Ustadz.
Kenapa kamu berpikir untuk menolak? Saya masih kepikiran tentang amanah saya di pesantren, Ustaz. Mas Sobar sudah mengurangi amanah dia dan kasih amanah itu ke saya. Dan sekarang kalau misalnya saya tinggalkan pesantren, kesannya saya menyepelekan pesantren sekali, Ustaz. Apa itu saja keberatanmu? Satu lagi, Ustaz. Masalah butik. Kalau misalnya butik saya tinggal dan Mas Sobar yang mengurus butik, kasihan Mas Sobar sudah terlalu sibuk, Ustaz. Dan misalkan Bapak yang mau jaga butik juga, kasihan Bapak, masa harus setiap hari jaga butik, Ustaz. Roman, saya sangat berterima kasih atas semua perhatianmu pada pesantren dan juga butik. Tapi ada satu prinsip yang kamu harus ingat. Ilmu itu harta yang paling berharga. Kalau ada kesempatan untuk menambah ilmu, jangan pernah kamu sia-siakan. Tapi saya masih bingung, Ustaz. Bagaimana dengan amanah pesantren kalau saya tinggalkan, Ustaz? Kamu nggak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Pesantren biar saya yang ngurus. Saya sebagai ketua yayasan akan bertanggung jawab untuk mengurus pesantren. Dan masalah butik, kita sepakat bahwa Mas Sobar ini kan orang yang sangat amanah. Saya mempercayakan butik kepada Mas Sobar. Justru kalau menurut saya, keberadaanmu di luar negeri ini bisa menambah pangsa pasar untuk butik kita jauh lebih besar. Saya ngerti maksud Ustaz. Jadi maksud Ustaz, saya harus memasarkan batik juga di sana. Dan Mas Sobar mengekspor batik ke luar negeri gitu kan? Tepat sekali. Ini baru ide mendasar. Nanti setelah kamu bicarakan dengan Mas Sobar, saya yakin akan muncul ide-ide baru seperti apa produk yang akan dikirim ke luar negeri, kemudian bagaimana konsepnya, bagaimana desainnya, bagaimana target marketnya, bagaimana sistem marketing dan sebagainya. Terima kasih Ustadz atas kebijaksanaan dan saran dari Ustadz. Saya sekarang benar-benar merasa mantap untuk meneruskan S2 saya, Ustadz. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau gitu saya pamit dulu, Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Kok wajahnya Mas Syamsul tampak ceria sekali? Apa Roman bawa kabar baik? Ya, kabar yang sangat baik. Apa Roman melamar Nadia, Mas? Oh, belum sampai ke situ sih. Kabar baik itu kan nggak selalu harus kabar pernikahan. Terus apa dong, Mas? Roman mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri. Kemudian dia meminta pertimbangan Mas diterima atau tidak. Lebih jelas saja, Mas bilang sama dia harus diterima. Ini kesempatan baik. Subhanallah, hebat sekali Roman, Mas. Roman benar-benar. Jadi benar Kak Roman mau pergi. Kenapa tiba-tiba aku jadi sedih karena mau ditinggal Kak Roman? Lepasin! Tolong! Tolong! Lepasin! Apa-apa? Kamu kenapa, Nat? Nangis? Enggak, Nadia nggak apa-apa kok, Mas. Nadia cuma terbawa suasana sedih aja karena baca novel. Kamu baca novel apa? Ayat-ayat cinta. Ya, Mas sudah baca novel itu. Bagian di mana Maria meninggal dalam keadaan sholat. Mas pada saat membaca juga menangis. Akhirnya Maria meninggal ya, Mas. Nadia belum baca sampai situ. Baru sampai penyesalan Nurul. Mas minta kamu jujur ya. Bagaimana pendapatmu tentang rencana Roman untuk kuliah di luar negeri? Kok Mas Samsul nanyanya sama aku?
Ya bagus lah Mas, kalau Kak Roman pergi ke luar negeri untuk belajar. Dia kan kesana mau menuntut ilmu dan juga mengembangkan karirnya. Nat, apa kamu benar-benar nggak mau menikah dengan Roman? Kok Mas Samsul nanyanya begitu? Mas cuma nggak mau kamu menyesal. Seperti Nurul dalam ayat-ayat cinta yang tidak bisa mendapatkan Fahri. Diamnya anak gadis, itu tandanya mau. Sudah, kalau begitu kamu lanjutkan baca novelnya. Tapi nggak usah pakai nangis, ya. Iya, Mas. Mas tinggal ya. Mules ya? Sabar ya Dok ya, sabar. Ya Allah. Bu, apa ini sudah waktunya Bu ya? Kayaknya sudah waktunya kita bawa ke rumah sakit nih Sul. Mbak Zizi? Ya Allah, Mbak Zizi kenapa Bu? Sudah waktunya Nat, ini sudah waktunya. Ya Allah, sudah pecah ketubannya ini. Gimana ini, gimana? Bu, aku panggil Pak Yahya biar dia siapkan mobil Bu ya. Iya, cepet. Nat. Iya Mbak. Yuk. Kita keluar Mbak, kita ke mobil. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi bagaimana istri saya? Setelah saya memeriksa kondisi Ibu Zizi, ternyata ketubannya sudah pecah lebih dulu. Jadi sebaiknya Ibu Zizi segera disesar. Sesar? Iya. Nggak bisa lahir normal dong? Kondisinya sangat buruk. Jadi kalau tidak segera disesar, kemungkinan janin akan meninggal karena ketuban sudah pecah lebih dulu. Dan dipaksa sesar pun sebenarnya usia bayi tergolong prematur karena baru memasuki bulan ke-8. Kemungkinan masih ada organ-organ yang masih belum sempurna. Astagfirullah. Apa artinya kalau organ belum sempurna anak saya lahir dalam keadaan cacat dong? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung keadaan organ tersebut dan tergantung juga kondisi si janin bayi. Dan kita doakan semoga bayinya lahir nanti tidak cacat. Dan setelah lahir kami akan segera masukkan ke inkubator, akan mendapat perawatan intensif supaya semua organ tubuhnya nanti sempurna. Dok, tolong usahakan dok, berikan yang terbaik buat anak dan istri saya. Insya Allah Pak Samsul. Tapi saya mohon Bapak juga ingat, Allah lah yang akan menentukan hasil akhirnya. Kalau begitu, kami akan segera melakukan operasi sekarang juga. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.